Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Maldani sebagai pemateri 1. Yuk disimak dan dipahami penjelasan dari kami. Social Development Theory atau teori perkembangan sosial oleh Lev Vygotsky menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan individu. Menurut teori ini, anak-anak belajar dan berkembang melalui kolaborasi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Konsep utama dalam teori ini adalah ZPD atau zona proksimal perkembangan yang menyatakan bahwa anak memiliki potensi untuk belajar lebih banyak ketika mereka mendapat bantuan atau dukungan yang tepat. Dalam konteks ini, peran bahasa juga sangat penting. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk memahami konsep-konsep kompleks dan membangun pemikiran yang lebih tinggi. Selain itu, pengaruh budaya juga ditekankan dalam teori ini, di mana nilai, norma, dan praktik budaya berkontribusi pada pembentukan cara berpikir dan perilaku individu. Teori ini juga mengenalkan konsep scaffolding, di mana orang dewasa atau instruktur memberikan dukungan bertahap kepada anak, mulai dari bantuan penuh hingga mandiri, sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan anak. Pendekatan ini membantu anak mengatasi tantangan dan memperluas zona proksimal atau ZPD perkembangan mereka. Secara keseluruhan, teori ini menyoroti bahwa pembelajaran dan perkembangan kognitif individu tidak hanya terjadi secara mandiri, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh interaksi sosial, bahasa, budaya, dan strategi bimbingan yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Jadi, teori ini menunjukkan bahwa pembelajaran bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang melingkupinya. Serta strategi scaffolding berperan penting dalam pembelajaran dan perkembangan individu. Sekian, dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Nur Ashifa Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai 2 level atau 2 tingkat kemampuan pada ZPD, zona proximal development atau zona perkembangan proksimal. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada 2 tingkat kemampuan. Yang pertama kemampuan aktual, yang kedua kemampuan potensial. Nah, untuk kemampuan aktual yaitu kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, sedangkan kemampuan potensial yaitu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugasnya dan memecahkan masalahnya di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih berkompeten. Oke, pada tingkat kemampuan aktual ini mencakup keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang lain yang telah individu dapat dari pembelajaran atau praktik secara mandiri tanpa bantuan eksternal. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang kemampuan aktual ini membantu guru atau pembimbing dalam merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan mereka. Sehingga dalam pemberian tugasnya harus meningkatkan tingkat kesulitan tugas tersebut agar dapat mengembangkan dan meningkatkan pencapaian akademik yang lebih maksimal. Dengan memahami kemampuan aktual peserta didik, pendidik dapat mengidentifikasi titik awal proses pembelajaran dan mengembangkan pendekatan yang sesuai untuk membantu peserta didik dalam mencapai dan mengembangkan potensi secara maksimal sesuai bidang atau konteks pembelajaran tertentu. Selanjutnya, pada tingkat kemampuan potensial ini mencakup tingkat keterampilan atau pemahaman yang belum sepenuhnya dikuasai secara mandiri oleh individu, tetapi bisa dicapai dengan bantuan, dukungan, serta pengalaman interaksi dengan orang lain yang lebih berpengalaman atau kompeten. Kemampuan potensial ini dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain. Melalui interaksi ini, individu dapat memperluas zona pembelajaran
pembelajaran mereka dan mencapai tingkat pembelajaran yang lebih tinggi dengan memanfaatkan sumber daya eksternal tersebut. Dengan memahami kemampuan potensi peserta didik, pendidik dapat merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan ZPD mereka. Nah, hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan baru, pemahaman yang lebih dalam, dan kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi. Nah, jadi jarak antara tingkat kemampuan aktual dan tingkat kemampuan potensial itu disebut zona perkembangan proksimal atau zona of proximal development yang disingkat ZPD. Baik, materi selanjutnya mengenai pengembangan melalui interaksi sosial. Nah, pengembangan melalui interaksi sosial ini merujuk pada proses di mana individu tersebut mengalami pertumbuhan, pembelajaran, dan pengembangan keterampilan melalui interaksi sosial dengan orang lain di dalam lingkungannya. Meliputi yang pertama ada kolaborasi dan pertukaran ide. Melalui interaksi sosial ini, individu tersebut memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang lain, bertukar ide, dan berbagi pengetahuan. Ini memungkinkan mereka untuk memperluas pemahaman mereka tentang berbagai konsep, pengembangan ide baru, dan memperoleh wawasan yang berbeda. Yang kedua, ada pembelajaran bersama atau scaffolding. Yang artinya itu pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Contohnya, kayak guru yang memberikan bantuan kepada peserta didik, kemudian memberikan tanggung jawab pada anak tersebut atau peserta didik tersebut untuk dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Bantuan yang diberikan oleh guru itu bisa berupa peringatan, petunjuk, dorongan, dan semangat dalam memecahkan masalah sehingga anak tersebut lebih bertanggung jawab untuk kedepannya. Kalau untuk di dalam bimbingan konseling itu sendiri, contohnya kayak bimbingan kelompok atau bimbingan teman sebaya misalnya, yang mana lebih menekankan pada interaksi sosial yang ada di dalamnya. Yang ketiga atau poin ketiga mengenai pengembangan keterampilan sosial. Selain pengembangan kognitif, interaksi sosial juga dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi yang efektif, kerjasama, empati, dan pengaturan konflik. Ini penting dalam mempersiapkan individu untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan kerjanya. Yang keempat, ada kesempatan belajar yang beragam. Interaksi sosial memberikan kesempatan belajar yang beragam melalui observasi, imitasi, pemodelan, dan refleksi bersama. Individu dapat belajar dari pengalaman orang lain, mengadopsi strategi yang efektif, dan mengatasi hambatan pembelajaran melalui lingkungan sosialnya. Yang kelima, ada stimulasi kognitif dan emosional. Interaksi sosial juga pertumbuhan kognitif dan emosional individu. Diskusi, debat, dan kolaborasi dalam konteks sosial dapat memicu pemikiran yang kritis, analisis mendalam, pengambilan keputusan yang baik, serta pengembangan empati dalam pemahaman terhadap perspektif orang lain. Dengan demikian, bahwa pengembangan individu melalui interaksi sosial itu memainkan peran yang krusial dalam pembelajaran dan pengembangan individu. Ini membantu individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang lebih luas, serta mengembangkan kompetensi sosial yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan pribadi serta kehidupan profesional mereka. Vygotsky menerapkan keberadaan zona pengembangan proksimal atau ZPD yang merupakan tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan anak saat ini. Ketika anak-anak merasa kesulitan, Vygotsky menyarankan agar peserta didik menggunakan scaffolding dalam pembelajaran dalam bentuk dukungan dari orang dewasa, pendidik atau orang tua, atau teman sebaya yang lebih mampu untuk membantu siswa atau peserta didik tersebut dalam menyelesaikan masalah yang lebih tinggi dan tingkat perkembangan kognitifnya juga. Di sini saya akan memberikan contoh pengimplikasian teori Vygotsky dalam pemberian layanan BK di sekolah. Yang pertama, untuk bidang layanan yang disampaikan oleh pendidik atau guru BK harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Siswa harus diberikan tantangan yang membantu mereka dalam mencapai tingkat potensi perkembangan mereka. Contohnya, kalau misalnya nih ada siswa yang nilainya turun drastis secara tiba-tiba, kita sebagai guru BK harus
memberikan layanan responsif dengan segera agar hal tersebut tidak terus berkelanjutan. Contohnya, kayak misalnya kita itu memberikan tantangan nih atau memberikan reward kalau misalnya si siswa tersebut dapat mengatasi atau dapat memperbaiki nilai yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terus yang kedua, Vygotsky juga menganjurkan untuk penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif yang memfasilitasi siswa untuk berinteraksi satu sama lain dan mengembangkan strategi pemecahan masalah yang efektif di setiap ZPD. Contohnya, kayak bimbingan kelompok atau kita membuat kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Selanjutnya, tugas konselor adalah memfasilitasi peserta didik serta mendukung siswa secara dinamis agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal dalam zona perkembangan proksimalnya. Saya ada contoh nih untuk contoh dari penerapan ZPD dan scaffolding. Misalnya, ada seorang kakak yang mengajarkan adiknya untuk mengaji. Proses scaffolding itu terjadi ketika kakaknya tersebut mengaji dan adiknya tersebut menirukan bacaan dari kakaknya. Sedangkan untuk proses ZPD terjadi ketika si adik bisa mengaji sendiri tanpa bantuan dari kakaknya lagi. Seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai bertemu di pemaparan materi selanjutnya.